Subhanallah, malah kalau dereng sempat bongkar manuskrip jenengan. Sanes wekdal mungkin. Ampun ical niki manuskrip. Beliau ini pemirsa juga punya manuskrip. Kalau ini manuskrip saking pundi niki, Dik? Niki paringane bapak kula saking buyut kula. Nggih. Subhanallah. Tadi saya juga sempat membaca. Niki manuskrip yang sudah licek pecah nih. Bahkan ada yang dimakan rayap ini. Jadi sulit sekali membacanya ini. Ya, sudah banyak yang hilang. Nggih. Lah, niki ada keterangan menarik. I'lam anal wudu'a. Bermula dari tugas mapel sejarah yang diberikan oleh guru saya, Guru MA Tarbiyatul Banin, saya mencari data tentang sejarah lokal lewat video wawancara yang telah tayang di channel resmi Yayasan Tarbiyatul Banin oleh Gus Ubaidillah Tamam dengan Lek Sahil. Sebagaimana Lek Sahil itu adalah warga lokal desa Pekalongan yang memiliki manuskrip kuno tentang ajaran tasawuf. Saya kaget dan penasaran karena pemilik manuskrip itu posisi rumahnya tidak jauh dengan madrasah kami, sehingga membuat kami langsung ingin melihatnya. Sesampainya di rumah Pak Sahil, saya kaget, saya terdiam karena manuskrip itu disimpan di bawah meja ruang tamu, disimpan dengan sangat amat sederhana di dalam map plastik, sehingga membuat kami semua terdiam saat melihatnya. Ya dituin rene. Angger mek rene terus pas omahe ngono tok. Lah ya maju sih berarti. Manuskrip niki cara istilahnya ya napa niku istilahnya warisan saka yang kula. Nek yang kula utawa mbah kula nek cerita ya nggih niki sing asale diwarisi niku cerita kalih kula niku angsale saking Baghdad Irak. Lah ngajine iku entuk oleh-oleh untuk buku iki yang isinya adalah ilmu pengetahuan Islam. Jadi mulai syariat, ana tarekah, ana akikah, ana makrifat, terkumpul nang nggone buku iki. Iku oleh-oleh saka Baghdad Irak. Dipotong iki terus diturunke teng anak putune ngantos sakniki tesih. Tapi nggih pancen nggih pun beratus-ratus tahun ternyata ya sudah kusam, sudah rusak. Jadi mulai syariat sampai keng ngantos kula. Jadi mulai sastra laksana diparingke teng putrane niku teng Hasan Mujarrad. Hasan Mujarrad niku terus di cekek teng gene putrane, niku teng gene Kaji Bajuri dicekek teng gene putra mantu Bapak Asyuri. Bareng Bapak Asyuri tiba teng kula Pak Sahil. Kitab atau manuskrip lama itu sudah diperkirakan sejak tahun 1930 dan juga sudah diajarkan di desa Pekalongan. Bahkan menjadi salah satu bukti artefak yang digunakan ulama untuk menyebarkan ajaran agama Islam di desa Pekalongan. Jadi sekitar tahun 2000 berapa ya, 2015 ya mungkin ya, itu waktu ini kan musola ini kan waktu itu masih berupa musola geladak dari papan jati semua ya, mulai lantainya, panggung ya, kemudian dindingnya semua kan pakai kayu jati semua. Ini dari musola ini peninggalan dari kakek saya.
Kemudian saya buang, terus saya bakar. Nah, di situ saya menemukan di tengah-tengah tumpuan itu ada beberapa kitab yang masih bisa dilihat. Nah, ini ada di sini ada 3 kitab ya di sini ya. Di sini saya kaget, tak rakupi ya, kok ternyata masih ada yang ganjil, masih ada kitab ini tak ambil, itu ada 3 ini 3 kitab ini. Nah, ini ada saat kelihatan ini lebih tua umurnya ini. Jadi lihat dari bentuk kertasnya itu lebih tua. Kalau yang 2 ini kertasnya kayak sudah mulai baru, model baru. Ini saya lihat di sini tahun 1940. Jadi kalau ini jelas yang 2 kitab ini jelas ini karena sama tulisannya. Ini tertulis adalah milik dari Muhammad Jauhar. Muhammad Jauhar ini nama kakek saya. Jadi ayahnya ayah saya. Jadi saya Jauhar Hilal bin Wahib bin Muhammad Jauhar. Nah, ini Muhammad Jauhar Pekalongan, Winong Pati ya. Ini ada lagi Jauhar bin Haji Umar bin Haji Zakaria bin Muhammad Kusoy. Wa ibda'u al-kitabah fi syahril haram fil hilal tsani fis sanati 1940. Ini Masehi. Saya lihat itu dari 3 manuskrip yang ada ini, yang 2 yang tulisan tangannya Mbah Jauhar itu, 1 berisi tentang tauhid atau ilmu kalam atau ilmu akidah ya. Jadi akidah itu nama lainnya tauhid atau kalam. Ini membahas tentang rukun iman, tentang keimanan, tentang Allah ya, tentang Allah dibahas di sini, sifat-sifat Allah dan sebagainya. Nah, kalau di sini thariqahnya, di sini saya melihat thariqah dari Mbah Jauhar yang tertulis di sini itu thariqah Satoriyah. Thariqah Satoriyah ini kalau kita baca di buku Kenuan ya, itu kan termasuk juga thariqah Mu'tabarah yang ada sekitar 40 atau 42 itu ya. Di antaranya ada thariqah Satoriyah. Dan ternyata thariqah Satoriyah itu termasuk thariqah yang tua yang di Desa Pekalongan masuk pertama kali itu Satoriyah. Dibawa oleh Mbah Mutamakin ya, melalui murid-muridnya. Kalau di Jawa ya dibawa oleh Wali Songo, itu thariqah Satoriyah. Ketertarikan kami terhadap manuskrip tersebut semakin kuat, baik dari perawatan manuskrip tersebut yang terbilang cukup sederhana dan ajaran yang diajarkan dalam manuskrip tersebut. Namun karena keterbatasan dalam penerjemahan manuskrip tersebut, akhirnya kami mencoba memberanikan diri untuk sowan ke rumahnya Gus Ubaidillah Tamam yang ada di Rembang, Pamotan Rembang. Ditemani dengan guru kami, malam itu kami berangkat ke sana. Masyarakat Pekalongan Winong itu memang sebuah masyarakat yang memiliki basis keilmuan, para ulama-ulama yang serius di bidang keilmuan pada saat itu, dan ilmu yang dibangun di sana itu betul-betul ilmu yang best practice, artinya perspektif pengetahuan fikih bagaimana bisa membentuk dalam bentuk perilaku masyarakat. Nah, sekarang ini itu banyak ilmu-ilmu fikih yang diajarkan kepada siswa itu kan kebanyakan sebatas transfer of knowledge, mentransfer pengetahuan, belum bagaimana membentuk attitude, perilaku, kepribadian. Nah, di jejak genealogi keilmuan di Winong ditemukan manuskrip bagaimana mendidik murid itu tidak hanya transfer of knowledge tapi membentuk kepribadian juga. Nah, ini berikut ini manuskrip yang kebetulan telah dikaji oleh saya dari UIN Wali Songo Semarang, dan kan dari background dosennya akademiknya misalnya, terus saya harus membuka manuskrip ini, contoh-contoh manuskrip, sehingga saya akan menyampaikan. Di sini ada 4 manuskrip yang menarik dalam bidang spesifik tarekat, terus fikih yang di situ terintegrasi dengan perspektif sufistik. Kalau ini kan
nanti kita buka manuskrip Pekalongan yang sudah tidak diketahui penulisnya. Tapi sebenarnya saya ingat itu Yunus Brawido ya. Tapi kalau manuskrip gini ini kan kedah tertulis ya. Nah, kalau nggak terus kita harus mengatakan tidak tertulis. Sehingga kita menyebutnya manuskrip Pekalongan. Manuskrip Pekalongan. Nah, nanti kita buka paling nggak ada 9 item lah ajaran dari buku ini. Kita buka dari 9 item ajaran-ajaran yang membuktikan antara perspektif fikih yang terintegrasi dengan sofistik dari kitab ini. 9 itu apa? Bla 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 bla. Jadi ada sistematika. Wa tahduru ma'ahu fi jami'i harakatika, dan kamu hadir ma'ahu bersama Allah fi jami'i harakatika, dari semua gerak kamu. Kamu memandang adalah pandangan rahmani Allah. Kamu bernafas adalah nafas rahmani Allah. Kamu mendengar adalah pendengaran rahmani Allah. Kamu mencengkram, menggerakkan tangan adalah gerak rahmani Allah. Berjalan kaki adalah gerak rahmani Allah. Latifahmu, gerak latifahmu itu lah yang akan bisa menembus latif Allah. Allah punya latif, kamu punya latifah. Pada titik itulah kamu akan bertemu dengan Allah yang tak terkatakan dan tak terumpamakan dengan umpama-umpama apapun. Karena Allah tidak bisa diumpamakan dengan apapun. Jujur, saya baru tahu apa itu tasawuf setelah mencoba mendigitalisasikan manuskrip kuno ini. Ternyata semua ajarannya itu sangat amat mendalam. Adapun syariah, thariqah, hakikat, dan makrifat yang semuanya itu diajarkan secara bersamaan. Yang paling bikin saya mikir bahwa semua itu percaya kalau yang dilakukan manusia itu adalah atas kehendak Allah. Begitu juga semua yang ada di dunia ini itu adalah ciptaan Allah. Ini beda banget sama ajaran agama yang diajarkan kepada saya. Saya selalu diajarkan bahwa di hari akhir nanti itu akan ada hisab. Nah, yang saya pahami, hisab itu adalah hitungan. Jadi, semua amal baik dan buruk kita itu akan dihitung. Yang pertama apa? An-niyatu, niat. Kita itu mendapatkan ini jelasan kitab entah dari mana, nenek moyang kita. Kitab ini ya, cara pengertian meliputi pengertian ini membahas akidah, membahas tasawuf, juga membahas ilmu fikih. Ya, nek iso digunakno kabeh torekoe apane syariahe ya kudu mlaku. Ya, saya pernah dengar Imadun itu adik Mbah Jayen. Iku berkata, entah dari mana saya kurang mengerti, neng saya ingat-ingat. Ya. Man tafaqaha bila tasawufin faqad tafasak. Wong sing duwe ilmu fikih, ilmu syariat fikih, ora duweni ilmu tarekah, dikuatirkan wong iku dadi wong fasik. Neng waman tasawwafa walam yatafaqah. Sing wonge kok duweni ilmu tasawuf tanpa ilmu fikih, pakot tazandak, dekne bisa uga dadi kafir zindik. Jadi ini wongku nek orang duwe ilmu fikih, engko ya terus enut setan untuk nglakoni sembarang dingah. Iku nek nanggone kitab Irsadul Ibad diarani murtad. Nek ana wong krasa apik terus untuk nglakoni sing diharamno karo Gusti Allah, ya diajarkan ya baik saja, ya. Tapi ya le ngajarno ya aja setengah-setengah. Engko nek setengah-setengah ya bahaya. Ya, nek setengah-setengah bahaya. Ya. Pernah idolan niku pernah pembukaan kitab hikam. Iku ngendikan wong sing ijeh macem duduk di bangku sekolahan. Tidak saya izini ikut ngaji kitab hikam ini. Soalnya kitab hikam itu tanpa
bakas salat, sing dibakas ku mek ibadah madhep Gusti Allah tok. Ora ana bab salat-salat iku. Lah nek iki engko mbok pelajari setengah-setengah dak bahaya. Nek napa niku tarekote iki sampai sakniki isih do dilakoni, cuma pada umumnya niku kan bocah sakniki sing diburu mung syariate tok. Padahal syariat iku nek minangka tiang-tiang sepuh le ngarani are wadah. Nembe wadahe. Engko isine iku tarekat, makrifate minangka bumbune. Katese ngene. Upane nek cara syariat bersurat tak yo, maksudnya bersurat tak yo zikir. Nek zikire wong syariat kan ngangge hitungan. Terus zikire waktu bersurat tok. Padahal nek wong tarekat selama 24 jam iku harus enggak pedot dengan zikir. Main wong zikir itu kan la ilaha illallah. Pada umumnya kan la ilaha illallah. Neng karena 24 jam itu bisa diikuti dengan nafas cukup hu Allah. Nah, dari yang saya ketahui, ajaran agama Islam di masyarakat Pekalongan itu dimulai dari tasawuf. Nah, tasawuf itu menjadi fondasi awal pembentukan akhlak masyarakat di desa Pekalongan. Nah, terus terang manuskrip ini yang baru ditemukan teman-teman itu ya, yang kemarin juga sempat saya lihat itu. Ini terus terang secara kesejarahan, ya, secara keilmuan, ilmiah, memang belum tersampaikan pada saya terus terang sebagai ketua MBCNO ya, belum pernah. Jadi tokoh-tokoh kami yang sepuh memang belum pernah menyampaikan itu. Kemudian sekarang kalau ternyata sudah ada manuskrip ini juga ini informasi baru sebenarnya dari buat saya informasi baru. Tapi saya yakin dengan ada manuskrip ini, saya yakin berarti menunjukkan bahwa tokoh-tokoh kita sudah sejak dulu memang mengajarkan aswaja yang diperoleh Rois Am, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari. Saya yakin itu berarti santri-santri beliau yang membawa itu, saya yakin ya. Ini menunjukkan desa Pekalongan atau Winong secara umum ini kehadiran NU sudah sejak lama. Nah, itu. Kitab ini tuh terintegrasi antara 4 kecerdasan, Mas. Di kitab ini itu pertama menyampaikan kecerdasan spiritual. Nah, spiritual itu sebenarnya orang kan banyak salah paham. Spiritual itu orang memahami kayak seolah-olah sesuatu yang metafisik. Padahal sebenarnya spiritualitas itu sebenarnya kan hal-hal yang mengandung spirit. Orang itu spiritnya kan beda-beda. Kalau saya beragama Islam, berarti spirit saya nilai-nilai ajaran Islam.